Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Hafiz. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu bab pelajaran kimia di kelas 11, yaitu bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, di bab ini kita akan berbicara banyak tentang larutan ya. Baik, kita langsung mulai. Nah, dalam bab kelarutan dan hasil kali kelarutan ini saya membaginya menjadi beberapa subbab gitu ya. Ada beberapa subjudul yang akan saya bahas. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang subjudul yang awal-awal saja. Ada apa saja subbab dari kelarutan, bab kelarutan dan hasil kali kelarutan ini? Ini berdasarkan apa yang akan saya jelaskan ya. Jadi kalau teman-teman ketemu subbabnya nggak itu Kak di buku, bisa saja berbeda, tapi yang akan saya bahas ini berdasarkan judul-judul ini gitu ya. Soal-soal latihannya pun disesuaikan dengan tema yang ada. Baik, yang pertama adalah pengertian kelarutan. Apa itu kelarutan? Istilah kelarutan dalam kimia, pelajaran kimia. Subbab berikutnya adalah pengertian dan rumus hasil kali kelarutan. Nah, kalau tadi ada istilah yang pertama itu kelarutan, istilah yang kedua adalah hasil kali kelarutan. Jadi hasil kali kelarutan ini sebuah frasa ya, satu buah istilah, satu kesatuan. Jadi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Apa itu hasil kali kelarutan dan bagaimana cara menentukan rumus dari hasil kali kelarutan akan dijelaskan di situ. Yang ketiga adalah hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan gitu ya. Hubungannya apa antara dua istilah ini? Yang berikutnya adalah pengaruh ion senama. Apa itu ion senama akan dijelaskan nanti ya. Lalu prediksi endapan dan juga yang terakhir hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan, maksudnya bab ini dengan pH. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang pH. Kita membahas banyak bab tentang pH, mulai dari asam basa, lalu titrasi, lalu larutan penyangga, hidrolisis garam. Itu semua membahas tentang pH ya, berkaitan dengan pH. Nah, apa kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya? Bab-bab sebelumnya itu bisa kita cari nanti ya, bisa kita bahas. Baik. Kita mulai langsung saja di subbab yang pertama, yaitu pengertian kelarutan. Nah, apa itu kelarutan? Yang paling gampang tentang kelarutan adalah daya melarut sebuah zat di dalam air gitu ya. Jadi apabila ada sebuah zat yang daya melarutnya itu mudah dia larut dalam air gitu ya, maka kelarutan zat tersebut itu tergolong tinggi. Apabila ada zat yang sulit larut dalam air, berarti kelarutannya rendah. Itu adalah yang paling sederhana. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya saya mencoba untuk mengaduk-aduk garam di dalam air ya. Ada segelas air, kemudian saya aduk-aduk garam ke dalamnya. Apa yang akan terjadi? Larut atau tidak? Ya, seperti biasa garam yang kita aduk-aduk tadi akan larut ya, akan larut gitu ya. Garam yang digunakan itu garam yang biasa kita temui, yaitu garam dapur ya. Namun apa jadinya? Ketika saya coba aduk ke dalam gelas berisi air tersebut adalah batu. Nah, saya masukkan batu ke dalam air lalu saya aduk-aduk. Maka apa yang akan terjadi? Apakah batu tersebut larut atau tidak? Ya, tentu saja kita akan jawab tidak larut ya. Nah, namun teman-teman sekalian, ternyata kenyataannya adalah ketika saya mengaduk-ngaduk batu di dalam segelas air, batu tersebut apakah larut atau tidak? Jawabannya adalah larut. Larut ya. Namun jumlah batu, molekul batu yang larut di dalam air tersebut itu sangat-sangatlah sedikit, dalam jumlah yang sangat-sangat kecil. Mungkin hanya beberapa molekul atau beberapa butir atom atau ionnya saja yang dapat larut ya.
hanya beberapa molekulnya saja yang dapat larut. Namun itu tidak berarti dia tidak larut. Dia larut namun dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit, sehingga secara kasat mata kita bisa melihat bahwa batu tersebut tidak larut dan kita simpulkan dia tidak larut. Namun kenyataannya dia larut walaupun hanya beberapa butir molekulnya, ya. Nah, ada benda yang mudah larut dan terlihat mudah larut, ada benda yang sulit larut sehingga dia terlihat enggak larut sama sekali gitu ya. Nah, seperti percobaan tadi, maka garam dapur disimpulkan memiliki daya melarut yang tinggi, kelarutan yang besar karena dia mudah larut dalam air, dapat terlihat secara kasat mata. Sedangkan batu dia memiliki kelarutan yang rendah dalam air, seperti itu. Berikutnya adalah pengertian yang lebih rinci tentang apa itu kelarutan, ya, adalah jumlah zat maksimal yang bisa larut di dalam air. Contoh di sini saya punya gambar. Ada segelas air, gelas yang berisi air di sini. Kemudian saya tambahkan garam dapur, ya, sedikit demi sedikit, 1 sendok demi 1 sendok, ya. Makin lama makin banyak jumlah sendok garam yang saya masukkan dan saya aduk, saya coba larutkan ke dalam air tersebut. Pada sendok yang pertama saya masukkan ke dalam air, saya aduk-aduk, kira-kira larut nggak? Larut ya, kita bisa mencobanya sendiri di rumah. Kemudian saya tambahkan 1 sendok lagi garamnya, saya aduk-aduk lagi, masih larut nggak? Kemudian saya tambah lagi sendok ketiga, sendok keempat, dan sendok seterusnya. Kira-kira apakah air tersebut dapat terus melarutkan garam yang saya berikan atau tidak? Atau pertanyaannya, apakah ada batas? Nah, di sini ada batas. Apakah ada batas jumlah garam yang saya masukkan ke dalam air yang masih bisa dilarutkan dalam air tersebut, yang mana kalau misalnya dia sudah mencapai batasnya, contoh misalnya di sini batasnya adalah setelah 4 sendok garam. Setelah saya tambahkan 4 sendok garam mencapai batasnya, maka sendok garam pada sendok yang kelima itu ketika saya coba larutkan ke dalam air yang tadi, dia udah nggak bisa larut lagi, ya. Apakah ada batas atau tidak? Jawabannya iya. Jadi ada batasnya. Ini contoh saja ya. Misalnya saya tambahkan dia garam 4 sendok pertama, dia larut. Dia akan larut. Namun setelah 4 sendok mencapai batasnya, maka sendok yang kelima ini tidak larut ya. Nah, ini tidak larut. Dan sendok berikutnya pun tidak akan dapat larut walaupun saya tambahkan, walaupun saya aduk-aduk ke dalam air tersebut, tetap tidak bisa larut ya. Maka ternyata ada jumlah maksimal, jumlah zat maksimal dari sebuah zat yang bisa dilarutkan dalam air ya, ada batasnya. Nah, batas maksimal itulah yang disebut dengan kelarutan ya. Biasanya kalau ditanya jumlah zat ini dalam satuan gram. Nah, kemudian pengertian berikutnya kita lebih rinci lagi. Kelarutan adalah molaritas larutan pada keadaan jenuh. Nah, di sini saya kembali ke atas sedikit. Ketika saya menambahkan 1 sendok garam kepada air, maka dia menjadi larutan garam, ya enggak? Ya kan ya? Nah, ketika dia menjadi larutan garam, dia punya molaritas dong. Ya, dia punya molaritas. Saya membuat sebuah grafik molaritas di sini. Makin atas, maka makin tinggi molaritasnya. Pada sendok yang pertama, setelah 1 sendok garam saya masukkan ke dalam air, maka molaritasnya naik dong ya, naik. Nah, jadi sekitar di sinilah gitu ya. Kemudian saya tambahkan garam pada sendok yang kedua, maka dia menjadi larutan garam yang lebih pekat. Molaritasnya lebih tinggi, naik lagi molaritasnya, naik lagi. Nah, sekitar di sini, gitu ya. Kemudian ditambahkan lagi sampai sendok keempat, ya. Nah, sampai sendok keempat ini adalah
batasnya ya. Setelah dia melarutkan 4 sendok garam, dia mencapai batasnya. Ada batas maksimal. Nah, nih batasnya. Saya tulis batas. Ya, ini batasnya. Garis ini batas. Ya, ini batasnya. Makin banyak garam yang saya masukkan, makin tinggi molaritasnya sampai dia menyentuh batas. Batas inilah yang disebut dengan kelarutan atau disimbolkan dengan S. Ya, simbolkan dengan S. Jika saya lihat grafiknya, ada 3 daerah di sini. Ada daerah di mana konsentrasi larutannya di bawah batas. Nah, di sini, ya, konsentrasi larutannya di bawah batas. Ini disebut dengan larutan yang belum jenuh. Larutan belum jenuh. Kenapa belum jenuh? Karena ketika dia konsentrasinya di bawah batas, ditambahkan lagi zatnya, maka konsentrasinya masih bisa naik, masih belum mentok batasnya, gitu ya. Larutan belum jenuh, belum mentok atau belum sampai kepada batasnya. Nah, larutan yang kedua adalah larutan yang pas konsentrasinya berada di batas. Nah, ini disebut dengan larutan jenuh. Ketika konsentrasinya di sini grafik konsentrasi atau naik turun atas bawah gitu ya, pas tepat berada di batas yaitu kelarutan, maka larutan tersebut disebut dengan larutan jenuh. Dan larutan yang ketiga adalah larutan yang konsentrasinya di atas di atas batasnya, disebut dengan larutan lewat jenuh. Lewat jenuh. Ya. Jadi ada 3 daerah ya, ada 3 jenis larutan. Nah, di sini saya tulis keterangannya, macam-macam keadaan larutan. Larutan yang pertama adalah larutan yang belum jenuh, masih bisa melarutkan lagi dengan daerah di bawah batas atau di bawah kelarutan. Ya, konsentrasinya di bawah kelarutan. Di bawah batasnya. Larutan yang kedua adalah larutan tepat jenuh. Larutan yang mana dia larut sepenuhnya, maksudnya adalah tidak terdapat endapan di dalamnya, belum terdapat endapan, namun tidak dapat melarutkan lagi ya. Ketika sebuah larutan mencapai batasnya, batas kelarutannya maksimalnya, konsentrasi maksimal yang bisa dicapai gitu ya, maka setelah itu saya tambahkan 1 butir lagi saja zat yang sama, dia tidak bisa larut lagi ya. Ya, jadi larut namun tidak dapat melarutkan lagi. Larutan yang ketiga adalah larutan lewat jenuh ya. Terdapat endapan yang tidak dapat larut. Nah, larutan lewat jenuh ini terjadi ketika sebuah larutan yang sudah mencapai batasnya, konsentrasi atau molaritas maksimal yang bisa dicapai, namun masih dipaksakan untuk menerima zat yang sama, menerima zat tambahan lagi ya. Jadi sudah 4 sendok ditambahkan, udah mencapai batas nih, namun masih dipaksakan ditambahkan 1 sendok garam yang kelima ini. Maka campuran tersebut disebut sebagai larutan yang lewat jenuh. Sendok yang kelima ini karena sudah melewati batasnya, maka dia ketika dicampurkan dalam air diaduk-aduk, maka dia tidak akan dapat larut dan tetap di dalam campuran sebagai padatan atau endapan. Makanya di sini saya tulis terdapat endapan, ini adalah zat yang gagal larut atau zat yang tidak dapat larut lagi karena larutannya sudah mencapai batas molaritas maksimalnya. Seperti itu. Ya, itu adalah pengertian dari kelarutan. Nah, ada yang harus dicatat yaitu kelarutan adalah molaritas larutan pada keadaan jenuh ya. Ya, jadi molaritas ketika molaritasnya di sini, ketika molaritasnya pas di batas disebut dengan larutan jenuh, maka molaritas tersebut sama dengan kelarutan ya. Molaritas, jadi kelarutan adalah molaritas maksimal yaitu pada saat larutan jenuh. Kalau dibalik, molaritas pada saat larutan keadaannya jenuh disebut dengan kelarutan. Seperti itu ya. Nah, karena dia disebut sebagai molaritas, maka molaritas kita dapat menghitung dengan rumus yang kita sudah ketahui di bab-bab sebelumnya ya. Kita gunakan rumus yang sederhana ini. Molaritas adalah mol zat yang terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter
Atau kita juga dapat menggunakan rumus molaritas sama dengan jumlah gram yang dilarutkan ke dalamnya dibagi massa molekul relatif dari zatnya dikalikan 1000 dibagi jumlah larutan dalam satuan mililiter. Ya, seperti ini. Boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus yang bawah. Baik, seperti itu. Oke, baik. Kita coba latihan soalnya. Untuk yang awal ini latihan soalnya mudah sekali. Baik, pada soal. Dalam 2 liter air hanya dapat melarutkan 0,058 gram, sedikit sekali ya, magnesium hidroksida MgOH2 yang diketahui Mr atau massa molekul relatifnya adalah 58. Sehingga karena dia hanya dapat melarutkan sekian, membentuk larutan jenuh ya, maksimal yang bisa dilarutkan hanya 0,058 gram saja. Maka berapa besar kelarutan MgOH2 di dalam air? Ingat bahwa kelarutan yang ditanyakan adalah molaritas saat jenuh. Nah, ini kan larutannya larutan jenuh ya, maka menghitung kelarutan S itu adalah sama dengan bagaimana cara kita menghitung molaritas pada keadaan jenuh. Seperti itu. Ya, masuk ke rumus molaritas. Molaritas adalah gram per mr dikali 1000 per mililiter. Kalau dalam satuan mililiter, gramnya yang dapat larut ternyata hanya 0,058 gram dibagi massa molekul relatif zatnya adalah 58 dikali 1000 dibagi volume larutan dalam satuan liter dalam satuan mililiter, maaf. Nah, diketahui di soal ini dalam satuan liter, maka kalau atasnya mau pakai 1000 maka bawahnya harus mililiter. 2 liter adalah 2000 mililiter. Ya. Nah, ini tinggal diselesaikan perhitungannya. Ini saya coret nolnya 3 buah. Ini 1, 2, 3 desimal, maka di sini menjadi 10 pangkat min 3 gitu ya. Coret-coret 58-nya dikali 1 per 2 di situ. Maka menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Ini kan setengah, 0,5 kali 10 pangkat min 3 jadi 5 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah molar, ini kelarutannya ya. Jadi kalau mau cari S kelarutan itu sama dengan molaritas jika data-data yang ini sudah diberitahu. Seperti itu. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Ketemu lagi di video lanjutan ini ya. Terima kasih.